Yes, I'm still alive. I want to know about that tip. That's a good boy, Anthony. What the hell are you doing? Anthony, little help. I'm the boss. All right, guys, I'm in position. Fry these servers. Hai guys, kembali lagi di Selo Movie. Kali ini saya akan menceritakan film Amerika berjudul Ant-Man yang dirilis tahun 2015. Seperti biasa, sebelum dimulai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Film bergenre action adventure ini disutradarai oleh Peyton Reed, diperankan oleh Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, dan Corey Stoll. Ant-Man menceritakan Scott Lang yang baru saja bebas dari penjara, tapi kemudian ketahuan mencuri kostum Ant-Man milik Dr. Hank Pym. Bersama dengan ratusan semut, dia membantu Dr. Hank menghentikan rencana jahat seorang ilmuwan. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita mulai. Film ini dimulai pada tahun 1989. Hank Pym adalah seorang fisikawan populer dan ahli entomologi. Dia bekerja untuk fasilitas penelitian terbaik di dunia bernama SHIELD. Dia berhasil menemukan partikel ajaib yang mampu mengecilkan atau memperbesar seseorang. Hank membuat kostum menggunakan partikel ajaib itu yang dia yakini dapat membantu untuk melawan teroris. Namun atasannya di SHIELD menginginkan teknologi itu untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka ingin membuat manusia super, tapi Hank menentangnya. Jadi untuk menjaga agar teknologi tidak jatuh ke tangan yang salah, Hank mengundurkan diri dari SHIELD. Beberapa tahun kemudian, dia mendirikan sendiri organisasi bernama Pym Technology yang dia jalankan bersama putrinya bernama Hope dan seorang pria bernama Darren. Hank melanjutkan penelitiannya, tetapi dia menyembunyikan teknologi kostum Ant-Man dari karyawannya. Suatu hari, Darren mengetahui dan mulai merencanakan untuk menggulingkan Hank dari perusahaannya sendiri. Akhirnya, dia berhasil membuat Hank terpaksa mengundurkan diri dan Darren diangkat menjadi CEO baru di Pym Technology. Darren mengundang Hank untuk datang ke kantornya dan dia memperkenalkan pasukan sebesar serangga. Kemudian, dia memperlihatkan kostum baru yang dia rancang. Dia menyebutnya Yellow Jacket. Jaket ini memiliki teknologi yang sama dengan kostum Ant-Man yang dirancang Hank pada tahun 1989. Darren sekarang masih melakukan uji coba. Jika berhasil, dia akan mulai memproduksi secara massal. Hal ini membuat Hank takut karena dia percaya kostum itu dapat menyebabkan kehancuran jika orang jahat menguasainya. Tapi Darren tidak peduli karena dia hanya ingin menghasilkan uang. Di tempat lain, seorang narapidana bernama Scott Lang dibebaskan dari penjara setelah 3 tahun ditahan. Dia berakhir di penjara setelah terkenal karena merampok. Scott dijemput Louis, temannya di penjara yang sudah bebas lebih dulu. Hey, what's up with your eye? Thanks for picking me up, brother. Louis mengatakan dia sedang merencanakan perampokan, tapi Scott menolak untuk bergabung karena dia tidak ingin mengecewakan putrinya lagi. Keesokan harinya, Scott mencari pekerjaan, tetapi di mana-mana dia ditolak atau diberhentikan ketika mereka mengetahui sejarah kriminalnya. Satu-satunya cahaya penyemangat hidupnya adalah putrinya Casey. Scott mengunjunginya ketika dia berulang tahun. What I have for you? You are my bestest friend. Tapi Maggie, mantan istrinya, dan suami barunya, Paxton, yang bekerja sebagai polisi menyuruhnya pergi. Maggie memberitahu Scott, jika dia ingin melihat putrinya, dia harus mendapatkan pekerjaan dan membayar tunjangan anak. Akhirnya, Scott pergi dari rumah itu dan memutuskan bergabung dengan Louis untuk melakukan pencurian. Di adegan berikutnya, Louis memberitahu Scott mereka akan merampok rumah seorang ilmuwan tua yang memiliki brankas besar berisi barang berharga. Ilmuwan yang dimaksud adalah Hank Pym. Dia mendapatkan informasi dari temannya, ilmuwan itu akan pergi meninggalkan rumahnya selama 1 minggu. Bersama-sama, mereka membuat rencana dan mempersiapkan misi pencuriannya. Pada malam harinya, dia memanjat pagar, melepas sensor jendela dan kemudian melanjutkan ke ruang bawah tanah.
Setelah membuka pintu ruang bawah tanah, dia menemukan pintu kedua yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Menggunakan beberapa trik, dia membuat sidik jari dan akhirnya berhasil membuka pintu. Ternyata masih ada pintu lagi. Dengan kecerdikannya, dia berhasil membuka pintunya. Tetapi di dalam ruangan itu, dia hanya menemukan kostum warna merah yang aneh. Di tempat yang lain, Hank Pym mengawasinya. Selanjutnya, Darren berusaha mengecilkan seekor domba sampai ukuran mikroskopis. Tapi sayangnya eksperimennya gagal. Darren bertekad untuk terus melanjutkan eksperimennya. Sementara itu, Scott di rumah dengan kostum Ant-Man. Dia mencobanya di kamar mandi. Ketika dia menekan tombol merah, dia menyusut menjadi seukuran serangga. Sialnya, Louis masuk ke kamar mandi dan menyalakan keran. Scott berusaha untuk menekan tombol merah lagi, berharap dia akan kembali ke ukuran aslinya. Tetapi tidak berhasil. Kemudian dia berlari dan jatuh. Scott mendarat di lantai bawah di mana orang-orang sedang berpesta, menghindari langkah kaki dan jatuh ke ruangan yang lain. Di sana, dia tersedot ke dalam penyedot debu. Dikejar tikus, hingga akhirnya menghancurkan kaca jendela dan mendarat di atas mobil kembali ke ukuran aslinya. Scott bingung dan takut dengan kostum itu. Dia memutuskan untuk mengembalikannya. Keluar dari rumah itu, polisi sudah menunggunya. Scott ditangkap dan dibawa ke penjara. Paxton mengatakan perbuatannya membuat putrinya kecewa. Polisi yang lain memberitahu pengacaranya telah tiba, membuat Scott terkejut karena dia tidak pernah menghubungi pengacara manapun. Ternyata pengacara itu adalah Hank. Dia memberitahu Scott bahwa dia telah mengawasinya sejak dia keluar dari penjara. Dia sengaja menyebar desas-desus rumahnya berisi barang berharga, sehingga membuat Louis ingin mencuri isi rumahnya. Sebenarnya, Hank ingin Scott mencuri kostum Ant-Man dan mencobanya. Setelah mengatakan itu, Hank memberikan pilihan pada Scott, menghabiskan bertahun-tahun di penjara karena mencuri atau bekerja untuknya. Saat Scott kembali ke selnya, dia melihat pasukan semut membawa kostum Ant-Man. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung memakainya dan menyusut menjadi seukuran semut. Scott kemudian kabur dari penjara, sementara polisi yang menyadari Scott kabur melaporkan pada Paxton dan mereka berlari mencari keberadaannya. Di luar, semut menunggunya. These are my associates. Scott segera menaikinya dan mencoba untuk mengendarainya. Karena semutnya terbang dengan sangat cepat, membuat Scott mual dan pingsan. Keesokan harinya, Scott bangun di rumah Hank dengan Hope di hadapannya. Who are you? Dan sekelompok semut mengawasinya. Hank memanggilnya ke ruang makan dan memberitahu Scott dia dipilih untuk mencuri Yellow Jacket karena keahlian uniknya menyelinap ke berbagai tempat tanpa diketahui. Hank kemudian menceritakan semuanya pada Scott tentang teknologi yang dia temukan dan rencananya untuk menghentikan Darren dengan mencuri Yellow Jacket di Pym Technology. Scott juga harus menghapus semua catatan penelitian Darren agar tidak ada yang pernah bisa meniru teknologi itu. Scott merasa misi ini terlalu berbahaya, jadi dia menyarankan untuk minta bantuan Avengers. Tapi Hank menolaknya karena dia tidak ingin teknologinya jatuh ke tangan Tony Iron Man. Hank meyakinkan Scott bahwa misi ini harus dilakukan demi keselamatan umat manusia. Akhirnya Scott setuju. Sementara itu di Pym Technology, Darren akhirnya berhasil mengecilkan domba menjadi seukuran serangga. Hope yang melihat ini merasa khawatir dan segera memberitahu ayahnya. Scott mulai melatih dirinya untuk misi ini. Dia berlatih seni bela diri. Belajar untuk mengendalikan semut. That's a good boy, Anthony. Belajar untuk mengecil dan membesar berkali-kali. Suatu hari dia mencoba untuk menjadi lebih kecil dengan mengubah kostumnya, tetapi Hank menghentikannya. Hank mengatakan jika dia menjadi lebih kecil lagi,
dia akan mencapai ukuran subatom dan memasuki alam kuantum, di mana realitas dan gagasan tentang ruang dan waktu tidak relevan. Jika berada di alam ini, tidak ada yang bisa keluar. Hank mengetahui semua ini karena pada tahun 1987, istrinya Janet membuat kesalahan menjadi subatom dan sampai hari ini terjebak di dalam dunia kuantum. Untuk misi pertamanya, Scott diminta untuk mengambil sebuah alat yang akan dia butuhkan dalam misi mencuri Yellow Jacket. Satu-satunya masalah adalah peralatan ini dijaga di dalam markas Avengers. Scott menuju ke markas Avengers dan bertemu dengan Falcon. Guys, we might have Anthony, get me to the roof. Aboard, Scott. Aboard now. Hi, I'm Scott. Awalnya Scott meminta dengan sopan, tapi ketika Falcon menolak memberikannya, Scott memakai kecerdikan dan kecepatannya untuk mengambil alatnya. Help! Hingga dia menyusup dan masuk ke kostum Falcon, merusak kostumnya dan berhasil mengambil alat yang diminta. You jeopardized everything. Setelah itu, Hank dan Scott mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Tiba-tiba Darren datang. Dia memberitahu Hank bahwa dia telah berhasil menguji Yellow Jacket-nya dan akan menjualnya ke pembeli. Transaksinya akan berlangsung di gedung berkeamanan tinggi dengan ventilasi yang ditutup dengan jaring mikroskopis. Sebelum pergi, Darren mengundang Hank untuk menyaksikan transaksi penjualan tersebut. Mendengar semua itu, Scott menyadari misinya akan lebih sulit dari yang diharapkan. Jadi dia minta bantuan Louis. Di adegan berikutnya, mereka melakukan persiapan untuk mencuri Yellow Jacket. Louis menyamar sebagai petugas keamanan dan mengurangi tekanan air di dalam pipa. Hey, what are you doing? He's 1.3. Scott menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke gedung bersama dengan teman-teman semutnya. Di sisi lain, pembeli jaketnya datang. Dia adalah eksekutif di Hydra, sebuah perusahaan yang terkenal kejam. Jika Yellow Jacket jatuh ke tangan mereka, umat manusia dalam bahaya. Sementara itu, Scott memasuki ruang server untuk memasang bom pada All right, sistem. guys, I'm here. Setting the charges. Awalnya, dia mengarahkan teman semutnya untuk merusak sistem keamanan gedung dan membakar semua data. Assume formation. Setelah semua data berhasil dihapus, Scott menuju ke ruang transaksi penjualan dan bersiap untuk mencuri Yellow Jacket. Tetapi ketika dia berhasil masuk, Yellow Jacket-nya diambil Darren. Dia menjebak Scott di dalam tabung kaca. Ternyata Darren sudah mengetahui rencana mereka dan mengawasi Scott sejak lama. Darren kemudian mengeluarkan pistol dan bersiap untuk menghabisi Hank. Sebelum itu terjadi, Scott melepaskan diri dan menyerang mereka. Darren berhasil menembak Hank, kemudian mengarahkan senjatanya ke Scott. Hey, no. Or I'll blow your brains out and peel it. Tiba-tiba semut muncul dan mencegahnya untuk menekan pelatuk. Menyadari dia akan kalah, Darren kabur membawa tas berisi Yellow Jacket. Setelah berhasil melumpuhkan semuanya, Scott mengejarnya. Bom yang ditanam di ruang server akan segera meledak. Jadi, Hank memberikan gantungan kunci tank ke Hope, memintanya untuk memperbesar ukurannya. Mereka berhasil keluar gedung sebelum gedung runtuh. Di atap gedung, Darren kabur menggunakan helikopter. Dia melihat pasukan semut mengejarnya. Scott berhasil masuk ke dalam helikopter. Darren menembakinya, tetapi karena ukuran Scott yang kecil, tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Tidak ada pilihan, Darren memakai Yellow Jacket. Dan menyusut seukuran Scott, kemudian bertarung hingga mereka jatuh dari helikopter, mendarat di kolam. I'm gonna just sit
Pertempuran tidak berhenti. Scott memukul Darren ke perangkap serangga, membuatnya kesetrum. Sebelum Scott bisa menghabisinya, Paxton tiba di sana dan menangkapnya. Setelah mereka pergi, Darren bangun dan memutuskan untuk balas dendam pada Scott. Ketika Paxton membawa Scott ke kantor polisi, dia diberitahu seseorang telah masuk ke rumahnya. Mereka langsung menuju ke sana dan melihat Darren menyandera Casey. Membuat Scott marah dan dia menyusut lagi menjadi Ant-Man. Dia berusaha untuk melawan, tapi Darren tidak terkalahkan. Hingga Scott menyadari dia harus menyusut lebih kecil lagi dan masuk ke dalam Yellow Jacket-nya untuk mengalahkannya. Scott tahu dia tidak akan bisa kembali setelah ukurannya menjadi subatom, tetapi demi keselamatan putrinya, dia akan melakukannya. Setelah Scott berhasil masuk, dia menghancurkan Yellow Jacket dari dalam, membuat Darren menghilang. Tapi dengan begitu, Scott terjebak di dalam dunia kuantum. Tidak ada apa-apa selain kekosongan tanpa akhir. Dia mencoba untuk menekan tombol di tangannya, tetapi tidak berhasil. Oh no. Saat itu dia mendengar putrinya memanggilnya untuk kembali, memberinya motivasi untuk keluar dari tempat itu. Scott teringat alat yang dia curi dari markas Avengers dan menggunakannya untuk memasang ulang kostumnya. Anehnya, dia berhasil kembali ke dunia normal. Scott segera memeluk putrinya. Kemudian Paxton memberitahu ada lubang besar untuk melarikan diri sebelum polisi datang. Casey melihat Scott yang menyusut, kemudian pergi. Di rumah Hank, dia bertanya bagaimana caranya dia bisa keluar dari dunia kuantum. Tapi sayangnya Scott tidak ingat apa-apa. Hank berharap istrinya bisa kembali. Di rumah Paxton, Scott diberitahu dia bebas sekarang. Kepolisian tidak akan mencarinya lagi. Setelah itu, mereka menikmati kebersamaan mereka. I did my first cartwheel today. What? No, that can't be Cassie. Gymnast, there's no way that's... Film berakhir saat Louis memberitahu Scott Falcon mencarinya untuk direkrut menjadi anggota Avengers. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.